Cinta lama bersemi. Betul. Cinta lama belum kelar. Yang punya pengalaman langsung hafal. Tuh. Reuni tuh minimal 2, 5, 10 tahun. Ini tiap bulan reuni. Ini kampret namanya. Ini sudah ada kerinduan untuk ketemu. Ini sudah melihat, aduh ada kedahagaan kalau tidak ketemu itu. Ini bahaya. Ingat, kecenderungan kita berbuat dosa. Apalagi kalau kita ketemu lagi yang dulu mantan gitu ya. Ih tambah cantik kamu. Lalu, ih masa sih. Ya iyalah, istri tidak pernah dipuji sama suami, sama teman sendiri, baru ketemu lagi, ih kamu jadi cantik banget. Oh, you know lah. Jadi mengerti maksud saya, bahwa manusia itu siapapun sering dicobai oleh keinginannya sendiri. Maka lihat, dan kita pun ini apa? Akibat dosa asal yang ada dalam diri kita. Itu pun menyebabkan apa? Kita mencari kesenangan yang semu dan berlebihan. Ya, saya tidak mengatakan reuni itu jahat, tidak, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Jadi kalau orang sudah berlebihan, orang sudah mencari senangnya, orang sudah mencari nikmatnya. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi kita makan itu supaya bisa hidup. Tetapi banyak sekali orang-orang yang makan enak, sehingga cari apa? Enaknya. Maka kalau orang cari enaknya, baru makan di sini sudah langsung ngomong, ya kok di sini ya, padahal di restoran itu lebih enak banget. Yang ini aja belum ketelen, sudah ngomongin yang di sana lebih enak. Ini lihat, kesenangan yang tidak teratur. Orang selalu ingin berlebih, tidak bisa mengatakan enough, cukup. Ini cobaan yang dikatakan oleh Rasul Yakobus oleh keinginannya sendiri. Hanya sekarang mari kita lihat bahwa di dalam kitab suci ada sisi lain tentang cobaan, pencobaan. Pencobaan itu pun ada kata menguji. Saya coba lihat di dalam bahasa Inggris, kalau Yesus itu masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan dalam bahasa Inggris adalah temptation. Tapi kalau diuji seperti Abraham diuji untuk menyerahkan siapa anaknya? Ishak. Itu dalam bahasa Inggrisnya bukan temptation. Di bahasa Inggrisnya tersebut put to the test. Jadi tes itu ujian. Kan ada kalau sekolah SMA, kelas 6 nggak ada toh. Kamu sudah lulus cobaan belum? Bukan. Kau sudah lulus ujian atau tidak kan? Ujian SIM, nggak ada cobaan SIM gitu ya. Jadi ini put to the test, tes. Sedangkan cobaan itu temptation. Maka di dalam Mazmur, apa itu artinya ujian? Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Kata uji pun muncul lagi, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kata ujian pun muncul di dalam kitab kebijaksanaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar, sebab Allah hanya menguji mereka lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Jadi lihat di sini apa bedanya? Cobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan.
Jadi manusia diuji untuk melihat apakah ia setia imannya atau tidak. Nah, bapak-bapak, saya tes sekarang. Kalau ke supermarket atau pasar swalayan atau mall, ada gadis pakai rok pendek menawarkan rokok. Om, ini rokoknya enak loh, om, gitu ya. Itu ujian apa cobaan? Bapak-bapak jawab. Kok yang jawab malah ibu-ibu? Inilah ibu-ibu selalu mengambil alih peran laki-laki. Yang ditanya laki-laki, cobaan gitu ya. Ibu kalau sudah tidak mampu seperti itu lagi, jangan emosi gitu ya. Nanti kita bisa lihat jelas apa bedanya cobaan dan ujian. Yesus dicobai atau diuji? Yesus temptation, dicobai. 3 hal. Menjadikan roti untuk jadi batu. Anda rupanya hafal, lebih hafal dari saya. Iblis meminta bahwa Yesus menyembah sehingga ia bisa diberikan seluruh kemuliaan dunia ini. Saya intermezzo. Pada saat membaca bahwa iblis berkata, Yesus, lihat seluruh kuasa dunia, aku akan memberi kepada kamu kalau kamu menyembah aku. Pertanyaan saya, jadi iblis itu bisa memberi berkat atau tidak? Bisa. Bisa memberi rejeki, bisa. Sorry, bukan berkat, bukan blessing from God gitu ya. Tapi rejeki katakanlah bisa. Bisa memberi kekuasaan. Tetapi mari kita lihat itu cobaan. Lalu yang ketiga, iblis meminta Yesus mencobai Tuhan Allah dengan menjatuhkan diri. Maka lihat di sini pada saat menutup, Lukas berkatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur dan menunggu waktu yang baik. Halo, iblis bekerja sampai sekarang, menunggu waktu yang baik. Jadi jangan pernah berpikir iblis itu nganggur, enggak. Dan jangan berpikir iblis itu hanya ada di tempat-tempat kuburan, tidak. Bahkan iblis pun muncul di gereja, saudara-saudara. Jangan pikir tempat suci tidak ada iblisnya, ada. Saya kemarin memberikan seminar kepada para ibu perangkai bunga di gereja. Dan rupanya menurut survei, waktu ibu-ibu merangkai bunga, tema apa yang dibicarakan adalah tema pasturnya. Pasturnya menyebalkan ya, iya, malah dekat dengan tantu-tantu ya gitu ya, iya si tantu itu ya, iya gitu, itu lihat. Merangkai bunga di depan Yesus yang sedang disalib. Untung aja Yesusnya nggak turun dan nampar, diem loh. Jadi jangan berpikir bahwa iblis, roh jahat, godaan itu hanya ada di tempat. Enggak. Di mana-mana iblis selalu mencoba kita supaya kita jatuh. Karena ini kemenangan bagi iblis. Maka ditulis, ia menunggu waktu yang baik. Nah sekarang, apa bedanya cobaan dengan ujian? Iblis mencobai manusia supaya manusia jatuh dalam dosa. Jadi tujuan iblis mencobai manusia supaya manusia itu jatuh. Saya waktu ditanya, Pastor,
Pastor setelah 25 tahun kerja di rumah retret, lalu pindah. Saya tidak di kota Medan, saya 86 km dari Medan. Tebing tinggi, bukan bukit tinggi. Dan di tebing tinggi jangan cari tebing, tidak ada tebingnya. Yang ada tinggi suhunya. Lalu saya pindah ke tebing, dan waktu pindah tiba-tiba khotbah saya menjadi viral. Kalau orang tebing tidak menyebutkan viral, pastor ini pastor spiral, kata dia itu. Terus saya mengatakan, saya tidak spiral, saya IUD, kata saya itu. Jadi kalau saya ke stasi-stasi langsung, weh pastor spiral, spiral gitu ya. Emangnya KB gue. Lalu ditanya, apakah saya berkat atau musibah? Saya diminta akhirnya khotbah di sana sini, termasuk metro ini. Dan Anda tahu orang metro kalau sudah minta, saudara-saudara, Tuhan Yesus setiap menit WA. Apa enggak jebol handphone saya? Setiap jam ditelepon, Romo kapan waktunya Romo? Kapan Romo? Sabar ya Bu. Iya kapan Romo? Gitu ya. Saya apakah dipanggil ke sana sini adalah sebuah anugerah? Kalau jujur musibah. Saya lebih senang jadi pastor yang duduk tenang, anteng di gereja, diem. Udah, gak banyak yang komentar. Tapi akhirnya entah saya diminta sana sini, ya sudah gak apa-apa. Karena kebetulan gereja saya pun sedang bangun stasi untuk jadi paroki dan sedang bangun gereja. Akhirnya saya ke sana sini cari bantuan untuk gereja stasi. Tapi di metro ini dilarang. Misinya harus cari dana untuk MBI. Bapak jangan tepuk tangan dulu Pak. Ada kesepakatan dengan panitia Pak. Jadi kalau saya tidak mendapatkan malam ini kurang dari 20 juta, saya ya itu tidur di tenda Pak. Jadi tolong disumbang ya Pak ya. Ini juga bukan pemaksaan, ini mengetuk hati saja Pak. Kalau terketuk sumbang, kalau tidak terketuk sumbang. Kan hauce bu hauce. Jadi lihat di sini bahwa iblis menggoda untuk mencobai supaya kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, lihat, saya ingat sekali. Tolong, kalau umat Katolik itu di Filipina lagi, suka lucu toh. Kalau di Filipina itu negara Katolik, betul. Tapi kalau ke gereja, maaf ya, ibu-ibunya itu tidak pernah menghargai romonya, bahwa romonya itu pun punya keinginan yang tidak teratur gitu ya. Jadi ibu-ibunya itu kalau baju turun, kalau rok naik. Kalau duduk di depan pening kita. Khotbah yang sudah disiapkan hancur sudah gitu ya. Putih-putih semuanya. Sampai teman saya Indonesia itu waktu kita sama-sama misa gitu ya, dia bagi komuni Body of Christ. Tiba-tiba ibu-ibu mantep banget gitu. Wow, that's your body gitu. Lalu ibu itu ngomong, amin. Cobaan gitu ya. Menjatuhkan. Jadi jangan mencobai. Lihat di sini,
Kalau ujian, apa itu ujian? Abraham diuji oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan menjanjikan Abraham, kau akan mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit. Baru satu aja udah diambil. Apa enggak gendeng Tuhan ini? Abraham itu adalah bapak orang beriman 5 agama besar. Dan Abraham taat. Maka lihat, Abraham menjadi bapak orang beriman yang besar sekali. Yang kedua, Ayub pun sama diuji. Dia taat, dia punya segala-galanya, dan pada saat yang cepat diambil segala-galanya, musnah. Dan di dalam kitab Ayub dikatakan, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi rupanya Tuhan memperbolehkan cobaan atau ujian terjadi dalam hidup kita untuk alasan yang lebih baik. Untuk apa? Bertobat. Dan supaya apa? Manusia lebih kudus lewat ujian ini. Jadi ada cobaan, ujian yang dibiarkan terjadi pada manusia supaya manusia itu bertobat. Contoh, saya dikaruniai lahir dari seorang ibu. Bunda saya itu punya penyakit komplikasi, gula tinggi dan darah tinggi. Konon katanya penyakit itu menurun pada anak-anaknya. Dan ibu pun meninggal karena komplikasi itu. Akhirnya saya mendapatkan anugerah dari Tuhan, penyakit darah tinggi. Tuhan lupa bahwa Eko ini senang makan daging, apalagi daging kambing. Bertentangan. Saya suka daging kambing, saya punya darah tinggi. Saya harus membatasi. Tetapi umat Bandung ini sering mencobai saya. Dan kalau dicobai saya juga sukanya senang. Jadi kalau umat Bandung selalu berkata, Romo kita makan. Mereka tahu saya suka makan daging kambing. Ayo Romo makan kambing. Enggak kata saya tuh. Romo ini enak banget, empuk sekali. Enggak, saya udah tahu. Ayo Romo, enak. Akhirnya enak? Ya udahlah dikit. Dan saya pergi dengan suami istri dan saya bertiga makan. Romo berapa? Dua. Bener dua. Ngetes. Akhirnya ibu itu berkata 10. Romo 2, kami 3, suaminya. Ya 10. Dimakan. Gimana Romo? Hai edan. Tambah ya Romo. Ayo tambah Romo. Lagi Romo ya, tambah ya Romo. Gitu ya. Saya lihat suaminya baru 5. Sama istrinya sudah diinjekin jempolnya. Udah kamu selesai. Udah. Sampai suaminya tuh akhirnya cuma ngejilatin bitingnya aja tuh. Lalu saya berkata, Ibu kenapa kok saya suruh tambah terus? Kalau suami ibu kok baru 5 aja sudah diinjekin terus. Romo nanti kalau dia sakit siapa yang ngurus? Saya tanya siapa Bu? Ya saya Romo. Saya yang repot kalau dia yang sakit gitu ya. Lalu saya ngomong, lah kalau saya yang sakit Bu, terserah Romo gitu ya. Oh saya pikir ibu ini baik gitu saya. Dan akhirnya setelah ibu itu ngomong, saya ngomong, sudah Bu cukup ah. Gitu ya. Saya lihat udah ngomong cukup 25 tusuk. Kata saya tuh, waduh gitu ya. Tambah Romo? Enggak, cukup kata saya. Selesai. Itu makan malam. Saya pulang ke rumah. Biasa saya tertidur jam 11. Sudah langsung pulas.
Itu jam 11, tiba-tiba panas badan saya. Keringat. Saya nyimpen tensi di rumah, di kamar. Saya tensi kurang lebih 120. Dan badan jantung saya berdetak. Saya sadar, oh iya ya, saya darah tinggi. Lalu di situ saya mulai ketakutan. Takut mati. Lalu saking ketakutannya, namanya kalau orang takut, apa yang dilakukan oleh orang takut? Berdoa. Saya lalu berdoa, Tuhan, jangan hari ini saya dipanggil Tuhan. Saya masih muda Tuhan. Saya masih bisa khotbah gitu. Kebetulan saya tinggal dengan pastor yang sudah 80 tahun ke atas di seberang saya gitu. Saya ngomong, Tuhan kalau mau manggil dia saja. Dia sudah tua Tuhan, nggak bisa apa-apa, kata saya itu. Setelah doa seperti itu saya jadi tenang. Saya bisa tidur nyaman. Besoknya jam 5 saya bangun, segar. Wih, bangun, yes, kata saya itu. Saya pikir, wih, jangan-jangan pastor yang di sebelah, kata saya. Lalu saking takutnya saya langsung keluar, saya gedor pintunya. Pastor, pastor, karena orang Belanda. Pastor, pastor. Enggak jawab. Saya sampai tendang pintunya. Pastor, woi, gitu. Masih hidup? Ya masih, kata dia itu. Paginya setelah doa, dia tanya, kenapa kamu menendang-nendang kamar saya dan teriak-teriak masih hidup atau tidak? Lalu saya ceritakan, jadi kamu kurang ajar ya. Jadi perhatikan di sini, mulai saat itu saya bertobat. Setelah saya itu, saya tidak pernah makan sate lebih dari 25 lagi. Batasnya 25 bagi saya. Bertobat toh. Lalu 3 minggu yang lalu juga saya lucu, ada seorang bapak jemput saya. Dia di tol Jagorawi, bapak ibu, yang kencang banget sampai 140-160, gila kata saya. Pung, wush, gitu ya. Saya itu di depan, salam Maria penuh rahmat Tuhan. Takut saya. Si bapak itu memang cuat salib gitu. Ini mau kemana kata saya. Terus saya ngomong, Pak kalau ke surga jangan cepet-cepet Pak, kata saya itu. Oh tenang Romo, saya sudah biasa. Iya biasa-biasa kata saya, jangan seperti ini gitu. Lalu tiba-tiba agak macet, suruh bawa itu ngerem. Lalu macet, loh kenapa ini macet tiba-tiba? Di tol ini tidak pernah macet pastor. Ya, pada saat dilihat di depan ada tabrakan. Kita melihat ada yang terguling, ada yang tertidur berdarah-darah, mobilnya terbalik. Lalu setelah itu kita lewat, dan bapak itu langsung kecepatannya cuma 80 gitu ya. Terus saya ngomong, taubat. 5 menit kemudian ngebut lagi, kurang ajar kata saya itu. Jadi perhatikan antara taubat dan kumat itu cepat sekali perubahannya. Di rumah retret pun sama. Kalau retret itu anak-anak, saya kan suka cerita kalau dengan anak-anak SD buat taubat gampang. Matikan, setel, pasang lilin, 2, setel lagu, di doa ibuku, langsung anak-anak wah. Terus saya ngomong, mari kita kenang mama kita. Kamu sering melawan mama, mama. Itu langsung gampang. Taubat. Tapi seringkali kalau setelah misa, besoknya misa, saya tanya anak laki-laki, nah kenapa tadi malam pastor lihat kamu menangis? Oh pastor saya menangis karena dia nangis, saya juga jadi nangis gitu ya. Oh nangis kok berjamaah kata saya itu. Tapi kalau perempuan saya tanya, nah kenapa nangis? Oh pastor saya nangis karena ingat mama. Pastor, kenapa?
Saya suka nyakitin hati mama, pastor. Bagus. Jadi kamu merasa bersalah? Iya, pastor, kita merasa bersalah. Bagus. Coba pulang kalian minta maaf. Ada tahu reaksi anak-anak? Loh, kamu kan merasa bersalah? Iya, salah. Ya pulang minta maaf. Terus saya tanya, kenapa? Mama juga kalau salah nggak pernah minta maaf. Jadi anak tuh mencontoh siapa? Orang tuanya. Jadi antara taubat dan kumat itu tidak jauh-jauh. Bisa jadi di sini taubat, keluar setan makin besar lagi. Jangan pernah lupa kenapa? Karena dalam Injil jelas, di saat Anda taubat, satu setan keluar, dia akan datang dan membawa pasukan untuk menggoda kita, biar kita lebih parah lagi. Jadi di sini lihat pertobatan, tetapi juga ujian dalam terjadi pada manusia demi pengudusan manusia. Saya ingat sekali seorang ibu, beliau kena kanker payudara. Beliau itu berkali-kali ke Lourdes, sampai 4 kali. Pada kali yang keempat, izin kepada anaknya, "Nak, mama mau ke Lourdes." Lalu anaknya itu ngomong, mama itu ngapain ke Lourdes? Sampai sekarang juga tidak dapat mukjizat apa-apa. Mama tetap sakit kanker. Ngapain harus ke Lourdes berdoa? Sudah, mama diem saja. Capek-capek ke Lourdes harus ini. Mamanya katain seperti itu jengkel. Lalu mamanya ngomong, "Nak, mama ngomong, mama ke Lourdes ini yang keempat. 3 kali mama berdoa. Memang sampai saat ini mama belum sembuh kankernya. Tetapi karena mama pergi ke Lourdes, makin lama mama makin berdamai dengan kanker ini. Mama tidak berdoa lagi supaya sembuh. Mama berdoa semoga mama menerima kanker ini sebagai bagian hidup mama." Dan apa yang terjadi? Ibu ini tahun lalu meninggal bukan karena kanker, karena jatuh di kamar mandi dan kepalanya terbentur. Jadi ibu ini pergi berdoa, dia merasakan sakit ini bukan penderitaan. Sakit ini adalah berkat dari Tuhan supaya dia makin dekat dengan Allah. Ini orang beriman. Jadi diberi penderitaan supaya apa? Semakin kudus. Kalau Anda membaca riwayat orang-orang kudus, mereka menderita. Dan penderitaan itu membuat mereka makin dekat dengan Allah. Jadi lihat di sini, hal-hal yang tidak sesuai dengan hidup manusia diberikan kepada manusia supaya manusia dikuduskan lewat sakit itu. Pertanyaannya, mengapa orang baik menderita? Kalau orang jahat menderita mah itu sering disebut sebagai apa? Karma, asap. Kalau kita mendengar ada orang jahat, orang sudah ngelicikin kita, dia celaka, kita langsung berkata, syukur pada Allah. Rasain, akhirnya Tuhan mendengar doaku. Itu lihat. Ini bukan hal yang perlu dipertanyakan. Tetapi kita bertanya pada saat
orang baik menderita. Anda sadar bahwa pada saat Anda semakin aktif di gereja, semakin melayani, hidup Anda itu kok makin susah. Seringkali seperti itu. Itu ada orang yang teriak betul, penuh penderitaan sekali beliau itu. Jadi rupanya orang semakin melayani Tuhan, hidupnya bukan semakin dimudahkan oleh Tuhan. Halo. Bahkan seringkali pada saat kita semakin melayani, kok semakin berat, kok semakin sulit, kok semakin ada aja masalah. Gitu ya. Karena kalau kita menderita, kita selalu bertanya, apa dosa saya? Apa salah saya? Itu pertanyaan kita. Dan kita selalu bertanya, mengapa Tuhan? Kan ada beberapa ibu juga yang sharing dengan saya, Romo, saya tuh sudah doain anak, sudah dididik baik-baik, kok jadinya kayak gitu. Kayak gitu gimana Bu? Ya kayak bapaknya. Lah ibu kenapa dulu memilih? Dulu memilih itu baik banget bapaknya. Setelah kawin keluar aslinya. Lalu ibu tahan nggak? Enggak. Terus kenapa sampai sekarang? Ya sudah. Lah. Jadi diperhatikan, ada orang-orang tertentu yang mengatakan, Tuhan mengapa? Bapak ibu, kalau kita menderita, kita selalu ingin tanya, mengapa? Pertanyaan saya, kalau Anda sudah mendapat jawaban yang memuaskan Anda, apakah penderitaan itu akan hilang? Tidak. Jadi memang ada misteri penderitaan yang tidak bisa kita jelaskan. Kita hanya dituntut seperti Injil Matius mengatakan apa? Barang siapa mau mengikuti aku, ia harus memikul salibnya. Mengikuti aku, memikul salib. Saudara-saudara, ingat, setiap keluarga itu punya salibnya masing-masing. Tuh. Jangan lupa, jangan pikir, bapak itu enak ya, akrab, duaan terus kemana-mana, istrinya ke toilet, bapaknya juga ke toilet, gitu ya. Lihat kalau ke gereja, salam damai, selalu cipika-cipiki. Suami saya boro-boro cipiki, salam damai Pak. Pastor lihat suami itu, kalau ada seorang pastor kaget sekali. Karena lihat seorang bapak, kalau istrinya keluar mobil, selalu dibukakan dan ditutupkan. Kaget si pastornya. Wah, hebat banget si bapak ini. Jadi lihat, dia turun dari mobil ke gereja, dibukakan pintunya. Nih, tutupkan pintunya. Lalu si pastor saking kagumnya, dia tanya kepada ibu itu, Bu, bapak itu sangat sayang ya dengan ibu. Terus ibunya, biasa aja. Loh, ibu ini tidak peka, kata si pastornya. Kenapa pastor? Saya itu melihat kalau ke gereja, bapak itu suami selalu bukakan dan tutupkan pintu mobil ibu. Romo, itu terjadi setelah pintu mobil tidak bisa dibuka dari dalam. Baru nyik. Yang lain apa sih ngertinya? Biasa naik angkot susah lah, kalau dia naik angkot tidak pernah. Jadi Bapak Ibu lihat, di dalam kehidupan memang ada penderitaan yang tidak bisa kita jelaskan. Dan bukan penderitaan itu untuk dijelaskan. Penderitaan itu untuk diterima, dipanggul.
Kita mau mencari jawaban dari siapapun, tetap tidak pernah bisa kita mendapatkan jawaban yang puas. Saya ingat sebuah tulisan yang tadi saya ceritakan kepada beberapa panitia. Siddhartha Buddha Gautama waktu mencapai bodhisattva, ia bisa mengalahkan penderitaan dengan duduk di atas lotus. Kalau saya salah nanti pas istirahat tolong dibenarkan. Dengan tenangnya sang Siddhartha mencapai bodhisattva Buddha. Yesus mencapai dan mengalahkan penderitaan lewat apa? Di atas salib. Itu bedanya. Jadi Kristianitas untuk apa? Mengajarkan bukan untuk menghindari penderitaan. Kristianitas mengajarkan kita untuk menggenggam penderitaan. Anda tahu kawin itu sulit? Ya. Anda tahu kawin itu sampai mati? Ya. Kenapa banyak mengeluh? Kenapa Anda banyak membanding-bandingkan? Itu yang membuat Anda makin menderita. Itu yang membuat Anda makin sakit, kecewa. Karena banyak sekali perkawinan, halo, tidak sesuai dengan harapan. Betul atau tidak? Aduh ampun, langsung dijawab. Dan ibu-ibu yang menjawabnya. Pengalaman, betul. Jadi perhatikan bahwa betul panggilan setiap orang itu punya keindahan, dan sekali lagi di dalam kehidupan tidak pernah kita bisa enak semuanya. No, harus terima pahitnya juga. Saya menjadi pastor sendirian, kemana-mana tidak pernah direcokin. Tapi berkali-kali saya pergi lupa bawa celana dalam, Pak. Karena tidak ada yang mengingatkan. Bapak kalau pergi keluar kota, siapa yang menyiapkan segala-galanya? Istri. Enak, Pak. Pertanyaan saya juga, Bapak, apakah Bapak tahu nomor istri berapa dalemannya? Laki-laki tidak akan tahu. Nggak tahu betul, laki-laki hanya fisik. Segini Romo, segini Romo. Sebelum nikah segini, sekarang segini Romo. Kalau istri tahu nggak dalaman suaminya? Tahu. Siapa yang membelikan? Istri. Istri. Lihat itu perempuan melengkapi. Suami itu terima beres. Bapak mau jalan-jalan ke Palembang naik mobil, bapak yang setir, langsung ngomong, "Mi, minum, nyoh. Mi, jeruk, emploan." Saya dengan para pastor dari Bandung mau ke Jogja, sampai tol di mana sih sebelah sana Ujung Berung, sana, minum, nggak ada. Ya Allah. Sampai suatu hari saya pernah begitu kagum dengan yang namanya wanita. Ini keuntungan kalau hidup dengan wanita. Tapi karena pastor ini walaupun tidak berumah tangga, cukup banyak wanita yang sangat sayang dengan saya. Dan kebanyakan encim-encim. Dan saya tenang bergaul dengan encim itu. Sudah tidak nyetrum lagi. Dia tegangannya sudah habis. Saya nggak punya tegangan gitu, ya udahlah. Gitu. Sampai suatu hari kayak encim itu sayang pada saya ulang tahun, ingat sekali di pasturan. Sampai Romo, Cim, gitu ya, dia peluk saya gitu. Romo, ini hadiah untuk Romo, gitu ya.
Aduh Cip, repot-repot. Ih, ini pasti Romo seneng. Karena namanya encim kan, orang tua kan selalu ingin pada saat itu juga dibuka kan. Kita happy bos, dia sudah nyanyi. Ayo Romo, hadiahnya dibuka, ayo Romo dibuka. Terus yang lain, ayo dibuka Romo. Pastor, ayo dibuka, kasihan Cim ini. Ya udah dibuka. Pada saat dibuka saya kaget. Celana dalam. Lalu saya tanya, Cim, kok tahu? Romo kan suka yang anti selip kan, ini anti selip Romo. Betul. Dan saya lihat nomornya pun percis nomor saya. Terus saya tanya, Cim kok bisa tahu sih nomornya? Saya 2 hari yang lalu ke tempat ruang cuci. Terus saya tanya tukang cuci, mana yang punya Pastor Eko? Mana? Terus Cim kok hafal? Ya saya potret, kata saya itu. Terus saya ngomong, tolong ya jangan dijadiin PP ya Cim, kata saya itu. Saudaraku terkasih, lihat bahwa saya sebagai pastor ada sukacita, ada penderitaan. Tidur sendirian, tidak bisa saling menghangatkan. Anda tidur berdua, tapi jangan lupa ada suara-suara aneh yang kadang-kadang muncul. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita break dulu 15 menit. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada panitia. Ya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Romo Eko. Sambil Romo beristirahat, kita lanjut. Saya undang kembali teman-teman MBI untuk mempersembahkan beberapa buah lagu. Sekarang silakan Bapak dan Ibu semua berdiri. Semua berdiri. Semua berdiri. Oke. 20 door prize itu sudah pasti jadi milik Bapak dan Ibu yang beruntung malam hari ini. Tanda keberuntungannya apa? Tanda keberuntungannya apa ya tandanya ya? Tadi Romo Eko bilang tandanya apa tadi? Silakan Bapak dan Ibu memeriksa kursinya masing-masing. Silakan mau diangkat, ditebalikan juga boleh. Kalau ada tanda, ada di bawah kursi, Ya, silakan dicari. Yang mendapatkan keberuntungan malam hari ini ada tulisan, ada catatan, silakan dibawa ke depan. Ya boleh dibuka. Kursi-kursi kosong boleh juga dibuka karena memang akan dibagi habis door prize-nya. Ya, pelan-pelan, jangan rebutan kursi. Semua sudah kebagian kursi. Silakan ya, Suster silakan. Yang sudah dapat, Suster Martina silakan. Yang sudah dapat langsung ke depan. Jangan rebutan kursi ya. Tadi kan sudah duduk di kursi masing-masing. Oke, yang sudah ada silakan Pak. Monggo, silakan. Yang sudah dapat kertas bertuliskan sesuatu dan sudah ada tandanya. Apakah mendapatkan muk? Apakah mendapatkan tas? Ya, silakan Ibu maju. Dibawa, dipegang. Silakan Ibu maju semua. Semua 20 yang beruntung malam hari ini silakan maju. Ya, nanti Bu Lestari dipegang masing-masing dulu. Iya, dipegang. Bapak silakan. Waduh, tanggamus kebagian nih jauh-jauh. Terima kasih. Silakan Suster. Ya, Suster. Silakan. Kita hitung 20 enggak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, masih 5 lagi. Ya, 16, 4 lagi. 4 lagi. Silakan Ibu, ada 4 lagi. 17, 3 lagi. 3 lagi. Apakah di kursi panitia?
Hah? 3 lagi? Oh Bapak? Ya. Bapak dapat? Oh tidak. Kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 3 lagi. Masih sisa Masih 3. 3 kursi. Di bawah kursi masih ada 3. Sebelah sini boleh bergeser yang 2 ke sini ibu-ibu. Ya. Ya, ada gambarnya. Kalau gambarnya muk berarti ibu mendapatkan muk. Kalau gambarnya tas berarti mendapatkan tas. Ayo Pak dibaca Pak kata-katanya. Ya sebentar, dibaca Pak kata-katanya apa? Kasih itu panjang sabar. Oke, hadiahnya apa Pak? Muk. Ya, 1 buah muk pertama. Terima kasih Mbak. Jangan kemana-mana dulu, nanti kita foto bersama. Ibu dibaca. Mawar Bakti Insani. Mawar Bakti Insani. Mudah-mudahan ingat terus dengan Mawar Bakti Insani. Muk. Oke, nggak apa-apa ibu dipegang. Ayo, silakan. Ayo bu, dibaca. Selamat. Gambarnya tas. Silakan. Lanjut, ibu dibaca. 2 roti 5 ikan. Gambarnya bu, tas. Oke. Jangan lupa MBI. Gambarnya bu, tas. Oke. Oh, jadilah donatur MBI. Gambarnya bu, tas. Suster yang kuat suster. Berkarya bersama MBI. Gambarnya tas suster ya. Oke. Rantingnya. Yang kuat Pak. Kamu rantingnya. Oh, kamu rantingnya. Gambarnya Pak? Oh, sebuah buah muk. Oke, baik. Aku pokok anggur. Aku pokok anggur. Gambarnya muk. Lanjut. Mandiri. Mandiri. Berdaya. Berdaya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Suster, gambarnya apa Setia suster? kawan. Oh, sebuah muk. Setia kawan. Setia kawan. Kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati. Muk. Berkat Tuhan untuk Anda. Berkat Tuhan untuk Anda. Dapat sebuah tas. Mas Una. Beruntung sekali Anda. Beruntung sekali Anda. Tas. Terima kasih. Sudah Apa hadir. Ibu? Sudah Terima hadir, kasih. terima kasih. Dapat sebuah muk. Berarti masih ada 3 buah tas lagi. Saya serahkan ke teman-teman panitia. Apakah ini mau di nanti saja? Oke. Nanti mungkin ada termin pertanyaan. Yang bertanya untuk Romo Eko, kita silakan Ibu merapat ke sini, kita ambil fotonya dulu. Kita ambil fotonya dulu. Silakan merapat silakan. Ya. Tolong fotografernya. Silakan Pak merapat. Anda sudah makan, lalu kita bergerak sekarang. Pakai lagu, judulnya menarik. Ayam-ayam entok. Nanti dulu, berdirinya nanti, saya latih dulu lagunya. Emang udah bisa lagunya? Nanti kita bergerak ya, gini nyanyinya. Ayam-ayam entok. Entok bebek. Ayam entok bebek. Bebek entok ayam. Ayam bebek entok-entokan. Nah sekali lagi. Ayam. Wih. Bagus. Ini ibu mengarang sendiri ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting nyanyilah, pokoknya meriah, kencengnya aja ya. Tapi nanti bergerak begini. Kalau ayam, yang terkenal itu ayam adalah sayapnya, betul ya? Jadi kalau ayam sayapnya, kalau entok itu yang paling terkenal apa? Pantatnya. Jadi pantatnya harus goyang. Kalau bebek itu yang paling terkenal apanya? Lehernya. Jadi kalau bergerak ayam begini. Ayam entok. Nikmati entok bebek. Ayam entok bebek. Bebek entok ayam. Ayam bebek entok-entokan. Ayo berderet.
kita berdiri sama-sama. Senam alam. Siap ya? Senam sama-sama. Pelan-pelan dulu. Sesuaikan dengan usia kita. 1, 2, 3. Ayam, ayam, ayam. Ayam entok. Bagus. Entok, 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 bebek. Ayam, Entok, bebek. Bebek entok, ayam. Ayam, bebek. Entok. tolong sebentar. Yang tepat ini semuanya begini aja begini. Yang pas ini bapak ini licik. Girus aja gini om. Yang pas, nanti yang salah dihukum. Yang salah akan dihukum ya ke depan. Hukumannya apa? Goyang inul di sini. Siap, sekali lagi pelan-pelan. Yang benar, ayam begini, entok bagaimana? Gini, bagus. Bebek bagaimana? Iya, bagus. Siap. 1, 2, 3. Ayam, 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 entok. Bagus. Entok, 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 bebek. Bagus. Ayam, entok, bebek. Bebek entok, ayam. Ayam, bebek, entok. Lebih cepat. Pam. Ayam, 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 entok. Entok, 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 bebek. Ayam entok, bebek. Bebek entok, ayam. Ayam, bebek, entok, entokan. Baik, tepuk tangan. Cukup, duduk. Terima kasih. Saya nggak mengerti kalau lagu seperti ini langsung cepet hafal ya. Kalau lagu rohani nggak pernah hafal-hafal. Ya, tidak apa-apa seperti tadi ke depan toh kecenderungan manusia memang mencari senang gitu ya. Boleh senang tapi tidak berlebihan. Gitu. Baik, kita teruskan dahulu. Bahwa mengapa orang baik menderita? Kita selalu bertanya bahwa penderitaan itu selalu dikaitkan dengan dosa, dengan kesalahan. Rupanya sejak zaman Yesus tidak pernah mengaitkan antara dosa dan penderitaan. Mari kita lihat dalam Injil Yohanes. Yohanes bab 9 ayat 1 sampai 3 menuliskan kisah yang cukup pendek tetapi menarik. Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Jadi perhatikan, Tuhan itu bisa memberi berkat lewat penderitaan. Ini bahasa yang paling susah. Karena penderitaan itu selalu kita lihat sebagai sesuatu yang kita hindari, betul toh? Kalau kita sedang menderita, kita selalu berkata, "Tuhan, cepat selesai, cepat beres. Saya sudah tidak tahan." Tetapi Yesus memperlihatkan di sini kebutaan itu dibiarkan karena Tuhan mau menunjukkan kemuliaan lewat kebutaan. Intermezzo. Saya bertemu dengan seorang pastor yang sudah meninggal. Pastor itu berkata, "Eko, kamu tuh salib suci ya?" Pastor itu pun salib suci. Ya. Ciri khas salib suci adalah merah dan putih. Ini adalah lambang dari darah yang keluar dari lambung Yesus dan air yang keluar. Jadi seorang salib suci harus menemukan keselamatan dalam penderitaan.
Dia mengatakan seperti itu. Jadi seorang salib suci harus menemukan keselamatan dalam penderitaan. Lalu dia nerusin, tapi jangan lupa penderitaan itu ada 3 macam. Dia mengatakan salib itu ada 3 macam. Lalu saya bingung, emang salib apa saja, pastor? Dia itu orang sederhana, dia mengatakan begini, kok ada salib merah, ada salib hitam, ada salib putih. Apa artinya? Terus dia mengatakan salib hitam. Salib hitam itu adalah penderitaan yang terjadi karena salah kita sendiri. Jadi tidak setiap penderitaan itu menyucikan, tidak setiap penderitaan itu menguduskan dan membuat bertobat, tidak. Karena ada kesalahan-kesalahan penderitaan yang terjadi karena kesalahan saya. Contoh akhirnya saya jelaskan, oh iya betul, saya ini senang makan tahu. Anda tahu tahu Bandung adalah tahu yang paling nikmat, gurih. Tahu Lampung seperti sendal jepit. Belum pernah ngemut sendal jepit, emut tahu Lampung. Tahu Bandung enak. Kalau sudah makan tahu Bandung, apalagi tahu Sumedangnya, saya suka kerasukan setan. Dan tahu itu enaknya dimakan dengan apa? Cabai rawit. Saya kalau udah makan lep cabenya, sorenya mencret. Pertanyaan saya, mencret ini apakah cobaan dari Tuhan? Kenapa saya mencret? Karena rakus, betul atau tidak? Betul. Karena rakus. Jadi ini penderitaan, saya sakit bukan cobaan dari Tuhan, bukan, ini karena salahnya kamu. Halo, hati-hati. Sering kali juga hidup pernikahan tidak bahagia, bukan karena Tuhan tidak memberkati, bukan, tapi karena Anda memang tidak mau bahagia dalam hidup perkawinan Anda. Anda tidak bisa membuat bahagia pasangan Anda. Dan dalam perkawinan kan timbal balik, saling mempengaruhi. Kenapa istrinya kayak gitu? Ya karena suaminya. Kenapa suaminya kayak gini? Ya karena istrinya. Jadi para suami ingat, para istri ingat, seringkali para suami tertarik kepada wanita lain karena apa? Karena istri kurang bersolek di hadapan suami. Jadi tampilnya pas-pasan, kecuali ondangan. Kan suka aneh toh, kalau saya juga mau mengawinkan anak pasangan itu suka aneh. Karena perempuan itu tiba-tiba bulu matanya jadi panjang gitu, saya tuh aneh. Kata saya. Bahkan saya pernah menikahkan setelah dia sungkem, dia berkedip tapi bulu matanya nggak turun-turun, kata saya tuh. Oh lepas, kata saya itu. Oh pakai aibon nanti lagi, saya dilem.